Nama saya Immanuel dari Tonang dari 12 IPA 6. Saya akan membawakan satu cerpen yang berjudul Lorong Gelap karya Budi Dharma. Jam 11 malam, Den Hardo digedor-gedor, tanda bahwa dia harus segera diseret ke lorong gelap, menggantikan terpidana yang akan siap dieksekusi. Beberapa sipir menyambut kedatangan Den Hardo, mengikat tubuh Den Hardo dengan kuat dan menyumpal mulut Den Hardo untuk menghadapi upacara awal cap stigma. Sebatang besi menyala dilekatkan ke dada bagian depan, bagian belakang, leher, dan tengkuk. Desis dan bau daging terbakar menyusup ke semua bagian lorong gelap. Dan Den Hardo tidak mungkin berteriak dan berkelajatan menahan rasa sakit karena mulutnya telah disumpal dan tubuhnya telah diikat kuat-kuat dengan tali khusus. Lalu dengan cara serampangan seorang sipir yang wajahnya mirip hantu mengatakan terpidana mati mempunyai hak untuk menentukan cara hukuman sesuai pilihannya sendiri. Hukum gantung boleh, tembak tidak apa-apa, potong leher juga silakan. Tapi yang paling enak dipandang adalah eksekusi dengan listrik tegangan tinggi. Setelah tombol dipencet, tubuh terpidana mati berubah menjadi terang benderang. Lalu dari ujung kepala muncullah cahaya indah, tanda bahwa nyawa telah melesat meninggalkan tubuh yang gosong. Den Hardo kemudian dilempar ke sel dan diberi bekal satu kaleng besar kacang beras. Penjelasannya, di area eksekusi banyak tupai yang suka masuk ke sel tanpa maksud mengganggu. Hanya minta diberi makan, semua tupai itu jinak dan suka diajak bermain-main. Tapi awas, kacang jangan dimakan sendiri, dan kalau dilanggar hukumannya berat. Melalui jendela, Den Hardo melihat sebuah lapangan dikelilingi tembok yang dilindungi oleh kawat berduri berpijar-pijar karena ada muatan listriknya. Eksekusi selalu dilakukan antara jam 1 dan 3 dini hari. Di bawah pohon jejawi tua, dan semua alat eksekusi tersedia di sebuah gudang bercat putih. Dini hari itu, sekitar jam 12:30, Den Hardo melihat lampu-lampu yang besar di lapangan eksekusi dinyalakan. Sebuah tiang gantung dipasang dan berderet-deret kursi di panggung kehormatan dibersihkan. Kira-kira jam 1:30, beberapa orang penting masuk. Dipersilakan duduk kursi-kursi panggung kehormatan. Tanpa pidato, seorang terpidana mati berbaju putih kumal dilapisi jaket berwarna luntur digiring ke panggung tinggi, borgol tangannya dilepas, lalu tangannya diikat belakang, begitu juga kakinya dan tali besar dan kuat seperti baja dilingkarkan ke lehernya. Barulah pada saat itu seseorang yang tampak sangat berwibawa berteriak keras, "Hancurkan pengkhianat!" Dengan tegak mendadak pintu jebakan terbuka, hentakan keras menjerat leher terpidana mati dan melesatkan tubuhnya ke atas. Setelah tubuhnya diturunkan, dua orang turun dari panggung kehormatan memeriksa tubuh terpidana mati, lalu mengacungkan jempol terbalik, tanda bahwa jantung terpidana mati masih berdegup. Seorang laki-laki dengan gagah turun dari panggung, mencabut pistol, menempelkannya di pelipis terpidana mati, lalu menarik pelatupnya. Dua orang mendekat lagi, memeriksa tubuh, kemudian mengacungkan jempol ke atas. Delila tidak tampak di panggung kehormatan, mungkin sudah mati. Mungkin juga masih hidup dan terus berusaha menyengsarakan Den Hardo. Delila dan Den Hardo lahir dari bibit ayah yang sama dan keluar dari kandungan ibu yang sama. Tapi Den Hardo tidak tahu mengapa dan ayah dan ibunya selalu memenangkan Delila dan menuduh Den Hardo sebagai pihak yang salah dan pantas dihukum. Bukan karena Delila 2 tahun lebih tua, tapi entah karena apa.
Setelah lulus SMA, Delila dipersilakan masuk ke universitas. Tapi setelah Denarto lulus SMA, ayah dan ibunya Denarto menyuruh dia bekerja. Sejak kecil Denarto sudah terbiasa membersihkan rumah, mulai dari mencuci piring, menyapu, dan mengepel lantai, sampai dengan menata pekarangan dan merawat burung, kucing, serta anjing peliharaannya. Denarto juga sudah terbiasa merasakan kekejian Delila. Lantai sudah bersih, dengan sengaja Delila memakai sepatu kotor hilir ngudik di lantai itu. Sangkar burung dibuka dan Denarto harus bertanggung jawab dan entah apa lagi. Dan setelah lulus SMA dan ternyata mencari pekerjaan sukar, beban penderitaan Denarto bertambah dan berlipat-lipat, demikian pula hukumannya. Ketika ayah mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, dengan nada gusar, Delila menuduh Denarto sengaja membuat mobil ayahnya sukar dikendalikan. Dan Denarto harus bertanggung jawab. Begitu juga ketika ibunya meninggal karena sesak nafas. Delila menuduh Denarto sengaja tidak mau merawat ibunya dengan baik. Setelah mereka menjadi yatim piatu, Denarto menawarkan diri untuk pindah rumah mencari kehidupan sendiri. Saya tahu kamu tidak pernah mencintai saya, Denarto. Makanya kamu meninggalkan saya sendirian. Bukankah Kak Delila kakak kandung saya? Apakah pengabdian saya tidak menunjukkan rasa cinta dan hormat saya? Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawat saya? Siapa yang akan mengurus rumah ini? Denarto mengalah, tidak jadi meninggalkan rumah. Dan Denarto heran, sudah sekian lama Delila kuliah tapi belum juga lulus. Delila suka pergi sampai berhari-hari, dan kalau pulang paut tubuhnya selalu menyengat. Sementara itu, beberapa tamu dengan tampang tidak karuan dan bersikap kurang ajar sering mengunjungi Delila. Biasa lepas tengah malam. Sering Denarto mendengar mereka berkata dengan kasar, "Tembak mereka semua." Kadang-kadang mereka juga berbincang penuh semangat untuk menduduki stasiun televisi, stasiun radio, dan kantor-kantor lain. Bau rokok, minuman keras menghampur di ruangan pertemuan. Semua terjadi lepas tengah malam dan semu. Delila menyuruh Denarto tidur lebih awal. Lalu pada pagi hari Denarto harus membersihkan semua ruangan. Delila biasa bangun siang, mandi bersolek, dan kadang-kadang menyuruh Denarto untuk pergi dan cari pulang sebelum. Dan ketika Denarto pulang malam, semua berantakan dan bau menyengat dan menjijikkan, kadang-kadang membuat Denarto muntah. Lama-kelamaan Denarto tahu Delila mempunyai kemarahan menjijikkan darinya, memasukkan pengemis gelandangan dan pemulung untuk menikmati tubuhan Allah. Diam-diam Delila menyembunyikan pakaian mereka, di antara ditaruh di bawah bantal. Karena sudah tidak tahan, Denarto terpaksa mengejar dengan menggunakan surat betapa dia mencintai dan menghormati Delila, dan janji pada suatu saat nanti akan kembali. Karena setelah ayah dan ibunya meninggal, Delila melarang Denarto mencari pekerjaan. Maka Denarto pun jadi penganggur. Dalam surat itu juga Denarto memohon maaf terpaksa mencari uang untuk memulai hidup baru. Surat ditutup, pada suatu saat pasti saya akan kembali. Di kediamannya yang baru, setiap malam Denarto menangis rasa berdosa terhadap Delila, dan dia merindukan Delila karena dia memang mencintai dan menghormati Delila. Beberapa bulan kemudian Denarto mendengar kabar akan kerusuhan berkepanjangan di ibu kota, disusul
banyak mayat bergelimpangan sekian banyak tempat di ibu kota. Akhirnya mahasiswa dan anak-anak muda berhasil merebut rumah sakit, stasiun radio, dan televisi serta terminal bus, stasiun kereta api, lapangan terbang dan pelabuhan. Tapi polisi dibantu tentara tidak mau menyerah. Mereka sering melakukan serangan mendadak dan jumlah mayat meningkat tajam. Semua mayat dikumpulkan di 3 rumah sakit besar, diidentifikasi, ditaburi dengan bahan pengawet dan digunakan untuk mengurangi polusi. Kalau sampai 3 hari belum ada keluarga yang mengambil mayat gratisan, ruang-ruang tersendiri untuk dimakamkan bersama-sama. Kalau jumlahnya banyak, sebelum mayat-mayat diangkut di makam, sebuah rekaman lagu kebangsaan diputar dengan suara keras. Mereka telah gugur untuk tanah air, dan tanah air harus membalas budi dengan memandangkan lagu kebangsaan. Ribuan mahasiswa dan anak muda dan berbagai daerah berhasil menyelundup ke ibu kota, dan dalam setiap bentrokan sebagai yang besar mereka menjadi mayat. Kacau tadi makmur, makanan, obat-obatan, peti-peti, dan mobil selalu datang disumbangkan oleh orang-orang. Denarto yakin dia terlibat, karena itu dia pulang langsung ke rumahnya. Kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah tetangga-tetangganya juga sepi. Kemudian Denarto melihat banyak ambulan menuju ke makam. Dipulang kebangsaan. Sambil mencari dari rumah satu ke rumah sakit lain, ingatan Denarto mengenai kekejian Delila muncul kembali. Ketika dia kecil, Delila sering mengajak Denarto ke rumah pemotongan hewan, ke lapangan adu anjing melawan batu, dan mengendap-endap ke rumah sakit memintai orang-orang sekarang. Makin sengsara binatang disembelih dan diadu, dan makin kesakitan orang-orang yang harus mati tapi belum ikhlas meninggalkan dunia. Selalu memberi rasa gembira dan bahagia pada rumah sakit ketika Denarto melihat seorang perempuan luka parah di ambulan, dan dengan tangis serta rindu Denarto berseru, Delila. Dengan isak tangis Denarto berusaha mengangkat tubuh Delila dan mencium. Memang Delila lemas dan darah keluar dari sekian bagian tubuhnya. Tapi begitu mendengar jerit Denarto berusaha mengangkat tubuhnya dan menciumnya, Delila menjadi kuat, bangkit, lalu berteriak dengan penuh semangat, "Tangkap mata-mata ini! Polisi dan tentara tahu segala gerakan kita karena bajingan ini." Ketika mereka menangkap, menyiksa, dan membawa Denarto ke penjara, Denarto tidak berusaha melawan. Terima kasih. Sekian dari cerpen yang saya bawakan.